Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur bisa kembali lagi dalam episode yaitu KUM, Kampus Unpam Mengaji. Bersama saya, Ana Furiana, yang akan memandu KUM, yaitu informasi seputar pendidikan agama Islam dan belajar mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu, kita mulai episode kali ini yaitu dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa SDTV dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika, yaitu Saudara Hasan, dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Hoirutunisa Lase dari mahasiswi akuntansi S1 Universitas Pamulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, begitu merdunya ya Pak Ustadz, Ya. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat meneduhkan kita semua. Mudah-mudahan yang membacakan khususnya dan umumnya untuk kita semua mendapatkan keberkahan dari Amin, Allah ya Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat SDTV, kita akan dengarkan juga yaitu sholawat dari tim sholawat Universitas Pamulang, yaitu Syifaul Qulub.
huwan nur, huwan nur, huwan nur, huwan nur. Huwan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasyadillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmata biha antaras fil khafiqaini sama'uhu biha antaras fil khafiqaini sama'uhu wa masyhudu ahlil haqqi minhu laqaifun wa masyhudu ahlil haqqi minhu laqaifun tukhabbiru anna majid wa sya'uhu tukhabbiru anna majid wa sya'uhu tawannuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hasyadillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil mujarradi hikmata biha antaras fil khafiqaini sama'uhu biha antaras fil khafiqaini sama'uhu wan nur huwan nur, huwan nur, huwan nur. Azka taslimi taslimi tuhda ilaika ya Toha wa salatul bari al-bari tatsara alaika ya Toha ji'ta bil khairi ya Nabi wal dinil yusri ya Nabi ji'ta bil khairi ya Nabi wal dinil yusri ya Nabi bayyatutak fazawafana taslimi taslimi tuhda ilaika ya Toha wa salatul bari al-bari tatsara alaika ya Toha ji'ta bil khairi ya Nabi wad dinil yusri ya Nabi ji'ta bil khairi ya Nabi wad dinil yusri ya Nabi gainu irtok fazawafna bi rasulillahi wal badawi sajarin min bani alawi salakum fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salamun fil manhajin nabawi bi rasulillahi wal badawi Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faido
Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Solawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat SGTV, dimanapun berada, di hadapan kita, sebelah kita sudah hadir narasumber KUM, Kampus Unpam Mengaji yang luar biasa, yaitu beliau adalah dosen-dosen tetap di Universitas Pamulang, dosen agama Islam. Kita perkenalkan yang pertama, narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Muzakir SPDI MAG. Beliau adalah dosen tetap agama di Prodi Teknik Kimia, di Teknik Kimia Universitas Pamulang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk narasumber yang kedua, yang luar biasa juga kali ini, yaitu Ustadz Fatudin Ali SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat selalu ya pastinya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen agama Islam Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi S1. Ya luar biasa, beliau alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita ini, yaitu di episode Kampus Unpam Mengaji, yang pastinya akan memberikan banyak sekali ilmu ya untuk kita semua yang pastinya menonton ya. Mudah-mudahan pada kali ini Ustadz menjadikan kedatangan ke sini menjadikan kebaikan-kebaikan yang pastinya Allah akan membalas kepada ustadz-ustadz di sini semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kali ini sahabat SGTV, narasumber kita akan memberikan ilmu ya, yang tentunya akan memberikan ilmu kepada kita semua, yaitu dalam hal bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Karena membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca koran ya Pak Ustadz, yang kita hanya bisa mengenal huruf lalu kita bacakan sudah ya. Tetapi membaca Al-Quran itu ternyata ada ilmunya ya Pak Ustadz. Apabila kita salah ya dalam mendengungkan panjang pendeknya, otomatis akan berbeda pula artinya ya Pak Ustadz. Pada kali ini narasumber kita akan memberikan ilmu tentang ilmu tajwid untuk kita semuanya ya. Dan pastinya saya akan memberikan banyak pertanyaan karena betul-betul kami ini low banget ya dalam ilmu tajwid ini. Bagaimana nanti Ustadz, mohon dijelaskan tentang apa itu tajwid, pengertiannya seperti apa, mahorijul hurufnya juga seperti apa, hukumnya, tujuan dari ilmu tajwid itu seperti apa. Nanti pastinya saya ingin mendengarkan penjelasan dari para narasumber secara bergantian. Tetapi sabar dulu ya pemirsa, kita akan tunggu yang lewat berikut ini. Tetap di KUM, Kampus Unpam Mengaji. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan.
Saat cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ana Furiana, masih di KUM, Kampus Unpam Mengaji, informasi seputar pendidikan agama Islam dan belajar mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, sahabat SGTV dimanapun berada, tadi kita sempat terjeda dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Tentunya sekarang akan mendengarkan penjelasan yaitu tentang ilmu tajwid secara keseluruhan. Kita akan persilahkan kepada narasumber yang pertama, Ustadz Muzakir, untuk menjelaskan kepada kita semua. Silakan Pak Ustadz.
Terima kasih Bu Ana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wa wabarakatuh. syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu tajwid. Kenapa sih kita sangat penting untuk mempelajari ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran yang benar dan tartil. Nah, tajwid ini adalah kata masdar, diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya memperbagus. Muhammad Mahmud dalam kitab Hidayatul Mustafid dikatakan al-ityan bil jaid, yaitu memperoleh kebagusan. Maka dari itu, dengan pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar kita membacanya dengan bagus dan tartil. Ya. Kalau masih dasar ya monggo. Nanti ketika sudah selesai mempelajarinya nanti ada tahapan-tahapannya. Suara bagus tapi tidak memiliki kemapanan atau pengetahuan ilmu tajwid, itu dalam pendengarannya kurang bagus, ya, kurang enak. Ya. Misalkan saya memberikan contoh kata mata. Kalau kita memanjangkan mata, artinya mati. Ya. Tapi kalau kita memanjangkan tanya, mata artinya kapan. Nah, ini sangat berbeda maknanya. Hurufnya sama, harokatnya yang berbeda, artinya pun berbeda. Maka ini sangat penting kita mempelajari ilmu tajwid. Ya. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu tajwid ini? Di dalam ulama mengatakan fardu kifayah. Adapun untuk mengamalkannya ada fardu ain. Ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Ali. Iya, terima kasih Ustadz. Ternyata fatal ya Pak Ustadz kalau misalnya kita salah nyebut, salah panjang, salah pendek ya. Ternyata artinya itu sangat jauh sekali ternyata perbedaannya ya. Makanya benar-benar memang kita harus belajar nih. Alhamdulillah nih pemirsa semua ya bisa belajar di KUM ini ya. Baik, untuk selanjutnya lanjut ke Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya terus terang senang Bu Ana karena di dalam acara ini dibahas tentang ilmu tajwid dan cara membaca Al-Qur'an. Saya berharap semoga kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, man ta'allamal Qur'an khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita sekarang sedang belajar tentang Al-Qur'an, semoga kita termasuk golongan dari situ. Tadi betul sekali bahwa membaca Al-Qur'an tidak sama dengan membaca Quran. Kita asal penting bisa baca koran kapan aja, terbitan mana aja bisa kita baca. Tapi Al-Quran sangat berbeda. Karena untuk membaca Al-Quran itu kita butuh bimbingan dari guru. Kita butuh belajar langsung dari guru. Tadi seperti contoh yang disampaikan Pak Ustadz Muzakir, bahwa salah cara baca panjang pendek itu membawa dampak arti yang berbeda. Akan merusak Al-Quran. Merusak artinya. Nah, oleh karena itu kita memang wajib untuk mempelajari, untuk belajar tentang mempraktekkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik, ilmu tajwid ini dengan baik. Tadi tujuannya selain untuk membuat membaca menjadi lebih bagus, juga yang pertama adalah kita mampu mengucapkan huruf itu dengan benar. Semakin kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid, maka semakin baik bacaannya. Pelafalannya semakin baik. Yang kedua adalah menjaga Al-Quran itu sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran dengan tata cara yang salah, hurufnya salah, panjang pendeknya salah, pengucapan salah, artinya menjadi salah, maka artinya Al-Quran juga menjadi salah. Sebagai sebuah contoh, saya kasih tahu contoh lagi. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang pertama qul,
menggunakan qaf, katakanlah. Tapi kalau kita salah geser dikit cara pengucapannya, kul, bukan kul, tapi kul, menggunakan kaf. Kul huwallahu ahad, makanlah, dialah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Itu jadi sangat jauh berbeda artinya. Maka penting bagi kita semuanya untuk belajar dan mempraktekkan ilmu tajwid ini. Yang ketiganya adalah kita juga bisa menjaga lisan kita. Bayangkan manusia di seluruh dunia itu dengan dialek yang berbeda-beda, dengan kemampuan lisan yang berbeda-beda. Nah, kalau itu dibiarkan dengan dialeknya masing-masing, Al-Quran jadi rusak. Orang Sunda seperti kita, Bu, susah kita mengucapkan H. Biasanya H. Iya. Mengucapkan F juga susah. Nah, itu biasanya juga. P. Betul. Kufuan ahad jadi kupuan. Kupu-kupu. Ahad, qul huwallahu ahad jadi ahad. Macam-macam. Betul. Kalau pindah ke daerah Jawa yang juga sama susah mengucapkan huruf H menjadi K. Alhamdulillah jadi alhamdu. Rabbil alamin jadi rabbil ngalamin. Iya. Itu kan jadi susah, jadi rusak. Makanya ilmu tajwid ini penting untuk membaca lisan kita, menjaga lisan kita supaya Al-Quran ini dibaca oleh suku bangsa manapun, dimanapun, bacanya sama. Karena ada standarnya yang sama. Isinya pun juga sama, kan pengucapannya sama. Iya. Itu saja sementara itu. Baik, ternyata luar biasa sekali ya. Kul sama kul itu ternyata berbeda sekali ya Pak Ustadz artinya, dan ngeri juga ya. Betul. Berarti selama ini mungkin saya harus banyak belajar lagi nih dari para narasumber di sini ya tentang ilmu tajwid, yaitu dari mulai panjang pendeknya sampai dengan cara pengucapannya di lidah kita juga harus betul, dan memang itu universal ya Pak Ustadz ya. Jadi mau di suku manapun, di negara manapun, universal mempelajari Al-Quran itu sama ya. Betul. Standarnya sama. Standarnya sama ya. Iya. Masya Allah, ya Alhamdulillah ya. Baik, sahabat SGTV dimanapun berada, ya pastinya narasumber kita sudah memberikan ilmu yang banyak untuk kita ya tentang ilmu tajwid, kehati-hatian dalam membaca Al-Quran ya pastinya. Dan timbul lagi nih banyak pertanyaan pastinya. Sudah nggak sabar nih pemirsa, mungkin mau bertanya lagi tentang pendalaman dari ilmu tajwid itu sendiri, dan juga bagaimana dengan lafaz-lafaznya, dengan tujuannya seperti itu ya. Tetap setia di KUM, Kampus Unpam Mengaji. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Alhamdulillah, sahabat SGTV dimanapun berada, tetap setia bersama KUM, Kampus Unpam Mengaji. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi sudah mendengarkan pemaparan ya dari para ustadz semuanya, dan pastinya
banyak sekali ilmu yang didapatkan di episode kali ini, yaitu tentang ilmu tajwid, bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan baik sehingga tidak salah ya, sehingga tidak salah artinya dan tidak merusak Al-Quran, arti dalam Al-Quran. Ini sudah dihimpun beberapa pertanyaan Pak Ustadz nih untuk narasumber 1 dan juga Pak Ustadz narasumber 2 ya. Saya akan bacakan yang pertama yang sudah dihimpun. Pertanyaan yang pertama yaitu mungkin kepada Ustadz Muzakir dulu ya. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian ilmu tajwid seperti apa dan bagaimana gitu ya. Mungkin di sini ingin menanyakan ya, bagaimana sih awal mula dari ilmu tajwid itu? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Awal mula munculnya ilmu tajwid ini sangat unik kalau saya ceritakan kisahnya. Oh, unik ya. Iya. Yang pertama, ketika raja mengirim surat kepada anak buahnya untuk menyampaikan kepada Raja B. Tapi saya tidak menyebutkan karena tidak tahu itu raja apa tuh namanya. Tiba-tiba di dalam surat itu, iza ja'a rusul lihaza faqbil. Dulu tidak ada harokat. Tidak ada harokat, tidak ada titik, masih polos. Iza ja'a rusul lihaza faqbil diraja'ani. Menurut seperti takbil yang kita artikan, apabila telah datang utusanku ini maka terimalah. Tiba-tiba ketika diperintahkan anak buahnya untuk menyampaikan surat ke Raja B salah paham. Dia membaca malah iza jaa rusuli hadza faqtul. Apabila telah datang utusanku ini maka bunuhlah. Ini yang sangat fatal. Itu awal mula tuh, awal mula ilmu tajwid diadakan. Ya. Nah, ketika kesalahpahaman dalam tulisan bentuk titik dan lain sebagainya karena masih polos dalam tulisan tersebut, sehingga si Raja A ini menunggu anak buahnya. Kok belum juga datang ke rumah gitu. Akhirnya ditunggu sampai malam hari, kemudian belum juga kunjung anak buahnya. Akhirnya di pagi hari dia datang sowan untuk menanyakan perihal anak buahnya. Nah, ini di masa Abu Aswad Ad-Dauli. Ya, salah satu penasehat Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhirnya ketika sampai Raja A ke Raja B menanyakan perihal anak buahnya, wahai Tuan, mana anak buah saya, kalau bahasa kita begitu. Iya. Hah, bukankah engkau menulis dalam kata iza jarusil hadza faqtul? Spontan Raja A kaget. Hah, bukan itu. Iya. Karena dalam kata faqtul dan faqbil ini hampir mirip. Fa, qaf, ba, lam kalau A. Tapi kalau Raja B fa, qaf, ta, lam. Hanya beda titik. Beda titik ya. Kalau bawah kata di atas 2. Ya. Situlah kesalahpahaman. Akhirnya diundanglah ulama. Salah satu pencetusnya ada Abu Aswad Ad-Dauli. Salah satu penasihat Abu Thalib. Nah, Abu Aswad ini mencetuskan huruf itu titik harokat. Nah, ya, lalu kemudian diselang beberapa tahun itu salah satu khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, salah satu tokoh ulamanya adalah Nasir bin Hasim. Kemudian Yahya bin Ya'mar. Beliau di antara dua tokoh tersebut menambahkan fathah panjang. Iya, fathah panjang, kasroh panjang, kemudian doma yang terbalik seperti itu. Ini awal mulanya. Sehingga ketika pas sudah terjadi titik, harokat, fathah, kasroh, doma. Iya. Makanya kalau misalkan anak sekarang sudah enak kalau untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Kalau zaman saya itu, buahnya itu benar-benar lucu. Ejaan, misalkan gini. Bapak tababa, lam dumalu, babalu. Tuh. Ya, dulu. Tapi kalau sekarang tidak ada. Iya. Makanya babalu ya. Ada satu cetusan metode pentutur dalam membaca Al-Quran. Pertama qiraati. Salah satu penyusunnya Kiai Haji Dahlan Salim Jarkasi, Yan Bu'a, Syekh Arwani Kudus, ya, Umi dan lain sebagainya. Ya, ini sangat mudah untuk mempelajarinya. Ya. Hanya itu saja pemaparan awal mula terjadinya ilmu tajwid yang sekarang ini. Ya. Masya Allah, luar biasa. Saya baru tahu loh Pak Ustadz, ilmu yang luar biasa ini. Oh ternyata sejarahnya itu ada kesalahpahaman awalnya di situ ya, sehingga timbullah ilmu tajwid ya, sehingga titik koma kalau misalnya di EYD, kalau sekarang bahasa Indonesia kan ada EYD. Dulu ya. Tidak ada ya. Jadi ya udah. Mas polos. Berarti
seperti Arab gundul gitu ya Iya, Pak ya, Mas. yang tidak ada harokatnya sehingga orang mengartikan apa saja gitu ya. Lebih dari gundul, Bu Ida. Lebih dari gundul. Lebih dari- karena titik pun nggak ada. Oh, titik pun nggak ada. Nggak ada. Oh, Masya Allah. Bahasa ya begitu saja, Begitu kayak saja. piring aja. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Waduh, sangat menarik nih pemirsa, dimanapun berada pastinya kalau nggak menonton episode kali ini nih, sayang banget nih. Baik, tapi ini karena ada beberapa pertanyaan lagi nih, pastinya saya akan memberikan pertanyaan berikutnya nih, yang kedua, mungkin kepada narasumber yang kedua ya, Pak Ustadz Fatuddin. Yaitu tadi sudah dijelaskan mungkin tentang makhorijul huruf ya Pak Ustadz, karena kan banyak sekali ya, dan logatnya juga banyak. Di Indonesia aja ada berapa, ada Sunda, ada Jawa, dan lain sebagainya. Apalagi berbagai negara, sedangkan Al-Quran kan untuk universal ya. Nah itu bagaimana, ada banyak atau ada berapa bagian-bagian dari makhorijul huruf itu Pak Ustadz, dan juga mungkin bagaimana juga pelafalannya dalam setiap huruf-huruf itu. Ya, Monggo silahkan Pak Ustadz. terima kasih Bu Ana. Wah, ini pertanyaannya bagus banget Bu Ana ini. Jadi begini Bu Ana, kalau kita ingin benar-benar pas dalam pengucapannya, maka cara yang harus dilakukan cuma satu, yaitu talaki, Talaki. yaitu ketemu dengan gurunya, dibimbing oleh gurunya. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ketika kita ingin membaca Quran, maka ikuti bacaannya. Ikuti bacaan gurunya. Rasul pun dulu mengikuti bacaan dari malaikat Jibril. Nah, kita ketika kita ingin belajar Al-Quran dengan baik, maka kita harus punya guru dan kemudian ikuti bacaan gurunya. Nah, itu prinsip utamanya. Nah, sekarang pembagiannya secara mudahnya saja, secara singkatnya saja, bahwa makhraj itu terbagi menjadi 5. Pertama adalah al-jauf, rongga mulut, rongga hidung, rongga Rongga. tenggorokan. Tenggorokan. A, wa, ya, A, wa, alif, wau, ya. alif. Nah, mengucapan itu seperti dari lorong di sini. A, wa, ya, gitu, dari lorong. Kemudian yang keduanya al-halq, dari tenggorokan. Nanti tenggorokan dibagi 3 lagi. Tengah, pangkal, ujung. Ujung. Ya, itu huruf-huruf izhar. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jelas ya. Ya, dari tenggorokan. Hamzah, ha, kha, ain, Hamzah, ghain, kha, ha. ain. Ya, dari situ. Kemudian ada huruf-huruf yang keluar dari lisan. Nah, ini paling banyak nih. Paling banyak. Sisanya aja lah nanti gitu. Sisanya ya. Yang kemudian yang keluar dari 2 bibir. Fa, ba, ma, mim, waw. Itu keluar dari 2 bibir. 2 bibir ketemu akan membentuk mengucapkan hurufnya. Fa, Fa. ba, Ba. ma, waw, Waw. ya. Nah, yang ketiganya ini yang nggak ada di Indonesia nih, huruf al-khayshum, yaitu rongga hidung. Rongga hidung. Itu huruf-huruf gunnah. Kalau Bu Ana mengucapkan mim, ya, tapi tutup hidungnya. Pasti nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Nah, itu karena ada huruf yang keluar dari rongga hidung. Oh. Itu al-khayshum namanya. Nah, kira-kira itulah pembagiannya. Oh, iya. Kalau pengen lebih jelas ya sini kita ngaji bareng. Kita ngaji bareng Iya, ya, Masya Allah. gitu. Harusnya ada nih ngaji bareng nih. Betul. Kita Kan buka ada- Al-Quran bareng-bareng ya Pak Ustadz. Di Kan ada kesempatan kum kita lain. kan. Iya, Kamu betul, semua betul. mengaji, kita ngaji lah bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata, aduh, saya tidak ada 0% pun nih Pak Ustadz ilmu tajwidnya ya Allah. Mesti saya harus banyak belajar lagi, harus banyak. Ternyata harus ada gurunya ya Pak Betul. Ustadz. Kalau misalnya kita hanya biasa-biasa aja, mungkin malah nanti ini benar atau salahnya tidak tahu ya. Ternyata harus ada gurunya ya. Kalau Talaki Quran tadi ya. mutlak harus ada guru. Harus ada gurunya. Iya, mutlak. betul. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semua pemirsa yang ada dimanapun ya, ayo kita belajar mengaji ilmu tajwid, dan pastinya kita harus mencari guru yang benar-benar bisa mengajarkan kita ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawaban pertanyaan yang kedua. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Wah, ya. Ini kepada mantap. Ustadz Muzakir ya pastinya. Terkait mungkin macam-macam hukum dari bacaan tajwid dan contohnya di sini, manakah hukum bacaan tajwid di sini yang paling dasar dan banyak diulang-ulang itu dalam yang ditemukan di dalam Al-Qur'an. Mungkin mohon berkenan untuk menjelaskannya Pak Ustadz. Monggo. Makasih Bu Ana. Ya. Biasanya yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran itu hukum bacaan ikhfa.
Ikhfa. Ya, ikhfa. Ikhfa. Karena ini ada, kalau ikhfa itu kan ada 15 huruf. Ya. Kemudian setelah ikhfa itu izhar. Idhar. Ya. Yang jelas. Jelas. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa hukum bacaan ikhfa ini nun mati, apabila nun mati ketemu huruf ta, misalkan anta. Angka. Ada dengung ya Pak Iya, Ustadz dengung. dikit ya. Itu. Terus lagi misalkan tanwin ketemu ta, darajatan ta misalkan. Ya. Nah, ini apabila nun mati ketemu salah satu huruf ikhfa, sa, ta, jim, ya kemudian dal, zal, za, sin, shad, dot, dan lain sebagainya. Ya, harus baca dengung. Dengung. Ya. Ikhfa ya. Ikhfa. Bagaimana kalau kita misalkan itu tahu hukum ikhfa, kemudian kita tidak aplikasikan? Iya betul. Salah. Salah. Ya. Itu mempengaruhi arti juga Pak Ustadz. Mempengaruhi. Terus kemudian izhar. Iya. Ya. Man a jelas, artinya kan kalau Jelas. izhar itu artinya jelas. Ya. Iya. Tapi kan kemudian dibagikan lagi ikhfa ini. Ada ikhfa akrob, ya, ada ikhfa, terus ada ikhfa. Ausat. Safawi. Nah, apalagi banyak tuh, ada Banyak tiga. ya, ada Ustadz. 3. Ya. Oh iya iya. Dari itu Jadi dibagi-bagi kita harus tahu lagi betul ya. tentang mengenai hukum bacaan. Ya. Hmm. Jadi yang sering diulang-ulang di dalam Al-Quran itu ikhfa, Ifa, izhar, idhar, iklab. iklab. Iya iya iya. Idgom ya. Itu yang sering ada di dalam Al-Qur'an dan itu kita harus paham dasarnya itu ya. Iya. Minimal itu aja gitu mungkin ya. Dasar Nanti untuk itu. ke dalamnya kita harus ngaji lagi banyak tentunya ya. Pastinya semua sahabat FGTV juga di sini, teman-teman pemirsa KUM juga pastinya, aduh ya ternyata pengen belajar lagi seperti itu. Karena kalau ilmu tajwid itu agak jarang ya Pak Ustadz di pengajian-pengajian seperti Iya. itu agak jarang, lebih ke banyak ceramah ya. Dan ini mungkin harus digalakkan ini belajar mengaji sampai dengan ke tajwid dan kita juga sama-sama pegang Al-Qur'an ya, karena itu adalah benar-benar harus benar karena itu mempengaruhi ke artinya ya Pak Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk selanjutnya kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih untuk Wah, Pak Ustadz bagian Ali juga ya. nih. Kebagian lagi. Ya, ya, ya. Ini banyak orang di sini yang belum memahami ilmu tajwid, namun dalam prakteknya sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Bagaimanakah kita menyikapi hal tersebut? Apakah dibolehkan atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini. Tadi Pak Ustadz Muzakir sudah menjelaskan bahwa mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya bisa dipelajari sebagian orang. Tapi menerapkannya ketika membaca Al-Quran itu fardu ain. Fardu ain. Iya. Wajib berarti Wajib. ya. Masya Allah, Ketika iya. kita membaca Al-Quran ya wajib menggunakan hukum itu, hukum tajwid itu. Hukum tajwid. Ilmu tajwid itu. Entah itu dari panjang pendeknya, dari hukum bacaannya, dari makhrajnya, dari sifat-sifat hurufnya, dan lain sebagainya. Ini namanya apa, hukum bacaan apa, tidak tahu, ya tidak masalah. Yang penting pas baca bener. Pas baca benar. Betul, itu nggak masalah. Karena hukum mempraktekkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran itu wajib. Wajib. Itu fardu ain. Iya, iya, iya. Dan memang kalau kita mempelajari ilmu tajwid itu tidak nyaman kalau kita sampaikan dalam bentuk ceramah. Nggak nyaman, membosankan. Nggak nyaman, ya. Gitu. Tetap Kan harus kita Praktek. praktek Gitu. langsung. Karena praktek sini kita ngaji bareng-bareng. Iya, Ya. iya. Bagaimana caranya yang baik, yang benar. Iya, iya. Kita juga sama ngaji. Saya juga masih ngaji. Beda sama saya pastinya. Iya, iya. Berarti memang itu wajib Betul. digunakan, diimplementasikan dalam kita setiap mengaji Al-Quran ya. Betul Pak Ustadz. sekali. Dan kalau misalnya pun kita tidak tahu itu idgham, itu ifa, tetapi bacaan kita sudah benar, itu tidak apa-apa. Tidak ya. apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, kita asal ngaji, mungkin kan kalau ada yang sebagian yang dia nggak tahu tapi udah bisa Bismillahirrohmanirrohim gitu. Mungkin karena ketidaktahuan diteruskan dan harus terus kita belajar lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau tidak karena ketidaktahuan, tidak tahunya masih dalam proses belajar, Iya. itu dimaafkan. Dimaafkan ya. Nah, tapi kalau tidak tahu karena dia nggak belajar, itu tidak dimaafkan. Masya Allah. Karena proses belajarnya kan dia tidak lalui. Oh
iya iya. Jadi Harus. kita harus belajar ya Pak Ustadz. Betul, harus dilalui proses belajarnya. Iya, Saya sekarang sedang belajar, kemudian membaca 1-2 ayat kemudian salah karena saya tidak tahu, iya, belum sampai ilmunya. iya, Itu iya. dimaafkan karena ilmunya kan belum sampai. Iya, iya, Tapi saya salah bacanya karena saya nggak mau belajar, saya Iya. malas belajarnya. Atau ada gurunya, kita nggak mau berguru iya, iya, iya. karena merasa saya pinter, saya mau belajar otodidak. Iya. Nah itu saya salah. Oh, betul. Karena suka kadangan ada yang karena malu. Ya. Aduh, bacaan saya masih terbata-bata karena demi pengen sempurna, tapi malu nih dikatakan nggak ini. Nah gitu. itu nggak boleh malu berarti ya. Betul. Kita harus benar-benar mengikuti hukum tajwid itu ya. Betul. Karena itu wajib ya. Berarti pemirsa kita jangan malu yang meskipun terbata-bata, kita terus diasah pastinya nanti juga akan bisa ya Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah nih ilmu kali ini luar biasa nih. Saya jadi semangat pengen mengaji Al-Qur'an lagi, pengen memperbaiki bacaan-bacaan yang pastinya harus belajar ngaji lagi gitu ya Pak Ustadz. Oke. Baik, sahabat SGTV yang selalu setia di KUM Kampus Unpam Mengaji, kita sudah mendengarkan tadi berbagai solusi-solusi yang disampaikan oleh Pak Ustadz dalam mengaji Al-Quran, dan kita terus akan memperbaiki, tetapi kita masih banyak yang berikutnya ya, yang akan bertanya dan sebagainya, dan kita pastinya akan kembali lagi sesaat setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di KUM Kampus Unpam Mengaji. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat SGTV yang selalu setia dalam KUM Kampus Unpam Mengaji, informasi seputar pendidikan agama Islam dan belajar mengaji Al-Quran.
Alhamdulillah Pak Ustadz, Ya. tadi kita sudah berdiskusi dengan beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan dan juga sudah dijelaskan secara gamblang ya tentang ilmu tajwid ya di episode KUM ini ya. Mudah-mudahan ini pastinya bermanfaat untuk kita Ya. semua yang terus ingin mengasah dalam membaca Al-Quran kita terus diperbaiki. Dan untuk kali ini udah tiba di saatnya di kesimpulan nih Pak Ustadz ya. Padahal kita masih ingin terus ya belajar gitu Ya. dan saya juga ingin terus bertanya ya, tetapi ternyata sudah saatnya ke kesimpulan nih Pak Ustadz. Baik, untuk yang pertama mungkin dari Ustadz, monggo silakan. Baik, saya ingin memberikan satu motivasi agar dapat terus mempelajari ilmu Al-Quran yang di dalamnya adalah ilmu tajwid. Yang pertama, manfaatnya sangat banyak. Ketika kita membaca Al-Quran, Allah berikan ketika kita baca satu alif 10 kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran yang kita baca ini menjadi obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran ini menjadi obat. Ya. Misalkan ketika kita dihadapkan ada 2 gelas. Gelas yang pertama saya bacakan yang di dalamnya Al-Quran atau suratul Fatihah. Yang kedua, gelas yang kedua terisi air, kemudian saya katakan dengan kata yang tidak pantas kita katakan, misalkan taruhlah dengan kata-kata kotor. Kemudian di antara kedua gelas ini yang berisi air, yang pertama kita minum dengan air, gelas yang kedua ini kita minum dengan kata-kata yang kotor tersebut, sakit perut. Coba buktikan. Ya. Lalu menjadi obat air yang kita bacakan surat Al-Fatihah. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ayat yang kita baca di dalam air tersebut tersimpan. Ya, hakul yakin. Yang penting kita yakin, tidak ada keraguan. Itu jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kita membaca Al-Quran tersebut, nanti di alam kubur menjadi penerang. Karena kalau kita sudah meninggal, dibungkus kain kapan, di dalam kubur gelap gulita tanpa pelita, itu Al-Quran menjadi syafaat di alam kubur, alam barzakh. Kalau memang tidak percaya, buktikan. Ya, pasti terang benderang. Ya, selama di dunia kita sering membaca Al-Quran. Ya, insya Allah. Dan yang terakhir, ketika kita baca Al-Quran untuk menghadiahkan kedua orang tua kita, pada hakikatnya itu sampai. Ya, misalkan ada semacam ritual tahlil, di dalamnya ada membaca Al-Quran dan lalu kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal, pada hakikatnya itu sampai. Ya. Kalau kita berbicara mengenai logika, ya itu tidak akan sampai karena logika kita, otak kita terbatas. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepada Muhammad, ibadi hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ya. Jangan ada satu keraguan bahwa Allah itu jauh, tidak. Jelas, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kemudian dikaitkan lagi ujibu da'watid da'i idza da'an. Ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Al-Qur'an ini, pada hakikatnya Allah memberikan satu ganjaran yang luar biasa. Itu saja, mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Ana. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, luar biasa ya motivasi untuk kita semua untuk semakin semangat mempelajari ilmu tajwid untuk memperbaiki membaca Al-Quran kita karena sangat banyak sekali manfaatnya ya. Baik itu untuk di dunia ataupun nanti di yaumil akhir ya Pak Ustaz. Baik. Untuk selanjutnya kesimpulan dari Pak Ustadz Fathuddin Ali. Masih perlu Bu. Tadi udah banyak banget, udah lengkap banget. Perlu. Dari saya satu hal saja Bu, Ida, kesimpulannya. Ini berdasarkan dari hadis Rasulullah. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Maka kita harus belajar Al-Quran kepada Rasulullah. Tetapi karena secara langsung kita belajar kepada Rasulullah nggak mungkin, maka kita harus belajar kepada murid-muridnya Rasulullah. Artinya kita harus belajar kepada guru yang gurunya memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah.
Maka kalau kita belajar dengan cara seperti ini kepada guru yang memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah, insya Allah akan selamat. Itu saja barangkali tambahan satu hal. Baik. Terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah luar biasa ya, kesimpulan yang akan membangkitkan kita dari tidur. Ya, ternyata harus lebih semangat lagi kita dalam mengaji, mencari guru yang betul-betul sesuai dengan sanatnya ya, supaya nyampe, supaya kita benar ya, Pak Ustadz ya. Baik, tadi saya telah sedikit mencatat mungkin poin-poin dari Pak Ustadz semuanya di sini, bahwa ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membunyikan atau mengucapkan ya huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Dan juga di sini hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan untuk mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran itu adalah fardu ain ya. Dan pastinya macam-macam hukum bacaan tajwid, ada hukum nun mati atau tanwin, ada hukum mim mati, kemudian ada hukum mad, ro, kemudian banyak ada wakuf, ada dan lain sebagainya ya Pak Ustadz. Dan saya semakin semangat nih untuk terus belajar ya. Dan saya pastinya mengucapkan terima kasih ya kepada para narasumber pada episode kali ini ya, yang semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan pastinya. Amin. Ya, dan diberikan keberkahan serta kesuksesan ya. Amin. Dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, karena amin, sekarang lagi harus benar-benar menjaga prokes ya. Itu ya Pak Ustadz. Tetapi insya Allah kita tetap optimis dan yakin kita terus menjaga itu dan berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baiklah, pastinya pemirsa sahabat SJTV dimanapun Anda berada, pastinya kita akan terus ya mengaji ya, dan mari kita terus mengaji ya. Pastinya kita, program kesayangan kita ini adalah KUM, Kampus Unpam Mengaji, akan terus memberikan warna-warna ilmu-ilmu yang insya Allah akan memberikan ilmu kepada pemirsa semua ya. Dan dimanapun kita menuntut ilmu, tidak hanya di majelis taklim atau dimanapun, tapi di Sasmita Jaya Televisi, khususnya di program KUM, terus ikuti, terus setia ya bersama Kampus Unpam Mengaji, yang insya Allah teman-teman semuanya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Baik, pemirsa semua yang ada di manapun berada dan juga para ustadz, sebelum kita mengakhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya di sini Ana Furyana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.